Selamat ulang tahun Bung Karno, menelusuri jejak sang proklamator. Halo Sobat Cherry, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel kami. Tahukah kalian siapa yang pertama kali mencetuskan konsep Pancasila? Bagaimana kisah Bung Karno bisa menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia? Simak video ini sampai habis untuk mengungkap fakta-fakta menarik tentang perjalanan hidup Bung Karno, putra sang fajar yang menjadi ikon perjuangan Indonesia sekaligus berulang tahun Juni ini. Penasaran? Yuk, kita mulai. Insinyur Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945 hingga 1967. Bung Karno yang menjadi Bapak Kebangkitan Asia Afrika mempunyai nama besar yaitu Putra Sang Fajar. Ia merupakan sosok hebat dengan gagasan pemikiran yang dihasilkan. Tidak jarang gagasan yang disampaikannya menuai kontroversi dan juga mengundang kekaguman. Jiwa kepemimpinan, patriotisme, dan kutu buku telah dekat dengan Bung Karno sejak kecil. Pemikiran-pemikiran Soekarno dan gerakannya banyak diilhami masyarakat Indonesia. Gagasannya adalah nasionalisme akan terbentuk jika ada sikap gotong royong yang baik. Konsep gotong royong telah menjadi sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang menghasilkan nasionalisme. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Umar Said Tokro Aminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Tahun 1907, Soekarno masuk sekolah dasar atau sekolah rakyat, SR, di Tulung Agung. Pada tahun 1908, Soekarno masuk ke sekolah dasar di HIS, kemudian melanjutkan ke Eros-Cilegon School, ELS, di Mojokerto pada tahun 1913. Lulus dari ELS, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Hogereberger School, HBS, di Surabaya pada 1916. Tahun 1921, Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS. Ia kemudian melanjutkan sekolahnya di Teknis Cehoge School, THS, atau kini lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung, ITB. Soekarno berhasil memperoleh gelar insinyur pada tahun 1926. Rasa nasionalisme Soekarno mulai tumbuh saat bersekolah di Surabaya dan tinggal di rumah tokoh Sarekat Islam, Haji Umar Said Tokro Aminoto. Di sana Soekarno mulai berkenalan dengan paham dan konsep pemikiran, seperti pemikiran Barat dan Islam. Pada 1926, Soekarno berhasil mendirikan Algemene Study Club di Bandung pada 4 Juli 1927. Organisasi ini yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia, PNI, dengan rumusan ajaran Marhainisme. Soekarno ditangkap Belanda pada 29 Desember 1929 akibat aktivitasnya di PNI. Lalu, dibebaskan pada 31 Desember 1931. Setelah bebas, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI dan memimpinnya. Hal ini mengakibatkan dirinya kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke ND, Flores pada 1933. 4 tahun kemudian, ia dipindahkan ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno berhasil kabur menuju Padang. Kemudian, menyeberangi Selat Sunda dan kembali ke Jakarta pada Juli 1942. Perjuangan Soekarno bersama para tokoh lainnya membuahkan hasil dengan mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Pemerintahan pada masa Soekarno dimulai tahun 1945 hingga 1967 dan sudah berganti kabinet sebanyak 28 kali. Pada Agustus 1965, kesehatan Soekarno mulai menurun.
Setelah bertahan selama 5 tahun dengan penyakitnya, Soekarno meninggal dunia di RSPAD Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Selama menjadi presiden, di awal kemerdekaan, Soekarno harus menghadapi berbagai macam rintangan sebagai presiden dari sebuah negara yang baru saja merdeka. Soekarno berusaha untuk membangun perekonomian Indonesia secara mandiri dengan tidak bergantung pada pihak asing. Bahkan, Soekarno dikenal sebagai anti-asing karena menentang pendekatan kembali dengan Barat. Hal ini membuat para kreditor dan investor merasa jera dengan sikap Soekarno. Dalam pidatonya pada 1 September 1961 pada KTT Non-Blok di Beograd, Serbia, Presiden Soekarno memperingatkan bahwa nilai kemerdekaan yang paling tinggi adalah berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, dan karena itu tidak boleh meminta-minta dalam usaha merehabilitasi ekonomi. Oleh karena itu, orientasi pembangunan ekonomi pada era Soekarno lebih ke arah orientasi ke dalam. Strategi ekonomi berorientasi ke dalam lebih mengedepankan usaha memperkuat masyarakat bisnis pribumi, sedangkan bantuan dan investasi asing dimanfaatkan dengan cara yang sangat hati-hati. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya sebagai anak kedua dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo, namun karena Kusno kecil sering sakit-sakitan sehingga ketika berusia 5 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno. Nama Soekarno diambil dari salah satu tokoh pewayangan bernama Karna, yang dalam kisah Mahabharata merupakan putra dari Batara Surya atau Dewa Matahari. Kelahiran Soekarno disebut oleh orang tuanya sebagai kelahiran putra dari Sang Fajar, karena Soekarno lahir bertepatan dengan terbitnya Sang Fajar di hari yang baru dan terbit pula Sang Fajar di satu abad yang baru, yaitu abad ke-20. Soekarno lahir di tengah lingkungan yang berkuasa. Ayahnya merupakan keturunan Sultan Kediri dan ibunya merupakan keturunan bangsawan dari kasta Brahmana. Raja Singaraja yang terakhir merupakan paman ibunya. Meskipun begitu, Soekarno hidup di tengah keterbatasan. Ayahnya bahkan tidak mampu memanggil seseorang untuk membantu kelahirannya. Soekarno lahir dibantu oleh seorang kawan dari keluarganya yang sudah amat tua. Dilahirkan dari perpaduan keturunan bangsawan dan keluarga Brahmana, membuat Soekarno memiliki kultur dan kepercayaan yang kuat. Berkat didikan kedua orang tuanya dan seorang pengasuhnya bernama Sarinah, Soekarno memiliki dua sifat yang berlawanan. Ia bisa lunak dan cerewet, ia bisa keras dan lembut, bisa mudah memaafkan namun juga keras kepala. Pembawaannya pun merupakan paduan dari pikiran sehat dan perasaan. Sejak kecil, Soekarno telah menjadi pusat perhatian dan sosok pemimpin di antara teman-temannya. Ayah Soekarno berprofesi sebagai guru, sehingga Soekarno dididik dengan disiplin tinggi khususnya dalam bidang pendidikan. Soekarno kecil dituntut untuk terus belajar membaca dan menulis. Ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ayahnya bekerja sebagai mantri guru yang berarti kepala sekolah. Tahun 1911, Soekarno naik ke kelas 6. Ayahnya memindahkan Soekarno ke sekolah rendahan Belanda Europische Lagere School, ELS. Tujuan Soekarno dipindahkan ke sekolah tersebut agar Soekarno dapat lebih mudah masuk ke sekolah tinggi Belanda. Karena bahasa Belandanya belum cukup baik untuk kelas 6, Soekarno terpaksa duduk di satu kelas lebih rendah, yaitu kelas 5. Pada tahun 1915, Soekarno berhasil lulus dari ELS. Berkat bantuan dari kawan ayahnya Hos Cokro Aminoto, Soekarno berhasil melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas Hoger Burger School, HBS, Surabaya. Setelah tamat dari HBS pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Teknis Cehoges Colte Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, dengan mengambil jurusan teknik sipil. Baru 2 bulan kuliah, Soekarno meninggalkan Bandung dan kembali ke Surabaya ketika mendengar Cokro Aminoto ditangkap karena diduga menjadi dalang dari aksi pemogokan serikat buruh di Garut. Soekarno mendaftarkan dirinya kembali untuk berkuliah pada tahun 1922 dan berhasil lulus sebagai insinyur pada tahun 1926. Pasca lulus dari ITB dengan gelar insinyur pada 26 Juli 1926, Soekarno bersama rekannya Anwari mendirikan biro arsitek yang menawarkan jasa untuk merancang rumah dan bangunan-bangunan. Pada tahun 1933, Soekarno kembali mendirikan biro arsitek bersama insinyur Roseno. Namun Soekarno mengalami kesulitan karena orang lebih menyukai arsitek Tionghoa atau Belanda,
sedangkan Soekarno memiliki ciri khas dengan memasukkan unsur Nusantara di setiap rancangan arsiteknya. Sejumlah bangunan yang didesain oleh Soekarno memang memiliki nilai budaya bangsa, seperti Tugu Nasional yang sekarang menjadi Monumen Nasional, Monas. Soekarno mendesain Lingga dan Yoni pada Tugu Nasional. Siapa sangka bentuk api pada puncak Tugu Nasional yang terbuat dari emas, terinspirasi dari keris yang merupakan salah satu ciri khas budaya bangsa. Hal ini membuktikan jika gaya arsitektur Soekarno selalu memasukkan unsur atau ciri khas budaya bangsa di dalamnya. Selain Tugu Nasional, beberapa bangunan yang dirancang oleh Soekarno, antara lain Masjid Istiqlal, Gedung Konevo, Gedung Sarinah, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, Tugu Selamat Datang, Patung Dirgantara, dan sebagainya. Perkenalan Soekarno di bidang politik berawal ketika ia tinggal di kediaman Cokro, sewaktu ia bersekolah di HBS Surabaya. Di rumah Cokro kerap digelar diskusi politik. Maklum saja, Cokro dikenal sebagai pemimpin politik dari orang Jawa. Di rumah Cokro pula, Soekarno bertemu dan berdiskusi dengan para pemimpin Sarekat Islam seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Pada tahun 1915, Soekarno mendirikan perkumpulan politik pertamanya yang diberi nama Trikoro Darmo, yang berarti tiga tujuan suci dan melambangkan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial. Trikoro Darmo merupakan organisasi yang anggotanya merupakan pelajar. Selanjutnya Trikoro Darmo berubah menjadi Jong Java dengan memiliki dasar yang lebih luas dan berlandaskan kebangsaan. Karir politiknya semakin serius. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, yang bertujuan untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Aktivitas politiknya di PNI membuat Soekarno ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada 29 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Bebas dari Sukamiskin pada tahun 1931, Soekarno kemudian bergabung dan memimpin Partai Indonesia, Partindo. Aktivitas politiknya di Partindo kembali membuat Soekarno ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1933, Soekarno dibuang ke ND, Flores. Dari ND, Soekarno diasingkan ke Bengkulu selama 4 tahun. Ia kembali bebas ketika Jepang mulai menjajah pada tahun 1942. Jepang membebaskan Soekarno dari tempat pengasingannya di Bengkulu, agar Soekarno dan rakyat Indonesia mau mendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Soekarno memilih untuk bersikap baik dengan Jepang, dan menggunakan cara-cara halus untuk menghindari bentrokan dengan Jepang. Pada periode ini, Soekarno terlibat di sejumlah organisasi buatan Jepang, seperti menjadi penasehat utama di Jawa Hokokai, yang berada langsung di bawah pengawasan Jepang, memimpin Pusat Tenaga Rakyat, Putra, anggota sekaligus perumus dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, serta ketua dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Meskipun sempat dituduh bekerja sama dengan Jepang karena kedekatannya, Soekarno tetap berpendirian teguh untuk mewujudkan kemerdekaan bagi Indonesia. Ketika Jepang kalah dalam Perang Pasifik, Soekarno bersama Hatta sempat berselisih dengan golongan muda terkait tanggal kemerdekaan. Golongan muda menginginkan agar kemerdekaan segera diproklamasikan, tetapi golongan tua termasuk Soekarno-Hatta ingin memastikan terlebih dahulu kekalahan Jepang, kemudian akan memproklamasikan kemerdekaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Perselisihan ini berujung pada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa tersebut menciptakan sebuah kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950, kedudukan presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Namun, dengan dikeluarkannya Maklumat 10 November 1945, Soekarno menjabat sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh Sultan Syahrir. Pada masa ini, Soekarno juga menghadapi berbagai peristiwa dan pemberontakan,
seperti peristiwa lapangan Ikada Jakarta tahun 1945, peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, dan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Soekarno juga menghadapi sengketa dengan Belanda terkait wilayah Indonesia. Hasil konferensi meja bundar menghasilkan bentuk negara Republik Indonesia Serikat, RIS, sebagai kedaulatan politik yang diakui Belanda dengan Soekarno sebagai presiden. Jabatan Presiden RI diserahkan kepada Muhammad Asad. Namun, tuntutan masyarakat Indonesia yang menginginkan kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan membuat jabatan Presiden RI dikembalikan kepada Soekarno. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959, Soekarno selaku presiden memberikan demokrasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk membentuk partai politik. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik, yakni mencapai 172 partai pada pemilu 1955. Presiden hanya bertugas untuk menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden. Jatuh bangun kabinet yang terbentuk tergantung dari parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti dan program tidak bisa berjalan optimal. Hal ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil. Demokrasi liberal berakhir pada 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sementara itu, dari sisi politik luar negeri Soekarno menekankan agar Indonesia bersikap bebas aktif. Pada masa ini, Presiden Soekarno banyak memberikan gagasan-gagasan kepada dunia internasional. Ia juga menggagas diadakannya Konferensi Asia-Afrika atas keprihatinannya terhadap negara-negara Asia dan Afrika yang masih belum dapat menentukan nasibnya sendiri. Soekarno juga mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin dari berbagai negara. Soekarno membentuk sistem politik baru untuk menyelesaikan berbagai krisis, yang disebut sebagai sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini dicirikan oleh dominasi presiden yang menguat, pembatasan peran DPR dan partai politik, serta peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Ciri-ciri tersebut mengarah kepada bentuk pemerintahan diktator. Puncaknya ketika Soekarno membubarkan DPR dan membentuk DPR GR yang seluruh anggotanya ia tunjuk sendiri. Perwira militer diberi jabatan di DPR MPR, sebagai kepala daerah, dan jabatan lainnya, pelaksana perang tertinggi, peperti, dipimpin oleh Soekarno sendiri. Dalam politik luar negeri, Soekarno juga mengobarkan permusuhan dengan Malaysia karena tak setuju Malaysia memerdekakan diri. Soekarno juga mengeluarkan Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Sementara itu, situasi politik dalam negeri juga menjadi kacau ketika 6 jenderal dibunuh dalam gerakan G30S pada 1965. Dugaan keterlibatan kuat PKI menyeret nama Soekarno karena Soekarno memiliki kedekatan dengan PKI. Ditambah lagi ideologi Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis yang dianut oleh Soekarno membuat Soekarno menolak PKI untuk dibubarkan. Peristiwa ini membuat lahirnya surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Setelah pidato Soekarno berjudul Nawaksara ditolak MPRS, Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Karir politik Soekarno menurun seiring kondisi kesehatannya yang kian memburuk. Awal kemerdekaan, Soekarno sebagai Presiden Indonesia harus menghadapi berbagai macam kesulitan dan hambatan. Di bidang kesehatan, Indonesia harus mampu mengembangkan dan menerapkan kebijakan kesehatan di seluruh wilayahnya, bahkan sampai ke pulau-pulau terpencil. Pada tahun 1950, Indonesia baru mewarisi sistem kesehatan yang hancur setelah pendudukan Jepang. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan memerangi wabah penyakit. Bukan hanya kekurangan dokter saja, akan tetapi Indonesia mengalami kelangkaan obat-obatan. Selain itu, Indonesia belum mampu mengatasi tantangan hidup sehari-hari, yaitu kebutuhan hidup penduduknya. Soekarno menyatakan bahwa dokter tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyembuhkan pasien yang sakit, tetapi juga membentuk masyarakat yang kuat,
sehat serta masyarakat selama tahun 1950-an untuk mewujudkan hubungan antara kesehatan dan pembangunan bangsa. Kesehatan menjadi komponen penting untuk membangun Indonesia yang merdeka. Era Soekarno dicirikan oleh idealisme tinggi dan rencana-rencana yang berani, tetapi banyak yang tidak terwujud karena gejolak politik dan ekonomi pada akhir 1950-an dan paruh pertama era 1960-an. Bandung Plan yang berfungsi sebagai cetak biru kebijakan negara tidak dapat dijalankan untuk melaksanakan program kesehatan darurat atau pengembangan infrastruktur program kesehatan. Soekarno berusaha untuk mempromosikan manfaat ilmu pengetahuan dan kedokteran Barat tanpa bantuan eksternal sebagai alternatif bagi Indonesia agar mencapai modernitas. Selama era 1950-an, para dokter Indonesia menggambarkan kampanye melawan penyakit sebagai pertempuran yang akan mengarah pada kemenangan bangsa dan selanjutnya akan melawan kemiskinan dan buta huruf. Penyakit malaria, tuberkulose mendukung pemberantasan penyakit di negara-negara berkembang. Dari segi politik, hal ini menjadi langkah awal untuk membendung penyebaran paham komunis serta mengarahkan negara berkembang ke model pembangunan Barat. Namun, Indonesia tetap berpedoman pada Bandung Plan yang mengarahkan kebijakan luar negeri non-blok atau tidak memihak pada upaya intervensi dari negara-negara adidaya. Kebijakan luar negeri ini juga menekankan solidaritas antar negara yang baru saja merdeka dalam posisi ekonomi yang setara. Rekomendasi dari WHO dikaji ulang agar sesuai dengan keragaman kondisi demografi dan epidemiologi di negara kepulauan ini. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengisi peluang dalam komunitas ilmiah internasional, mendominasi pembentukan lembaga ilmiah Indonesia, karena kemampuan mereka untuk mengaitkan kesehatan dan penyakit dengan ideologi pembangunan bangsa ala Soekarno. Penelitian pediatri dan gizi yang secara simbolis terkait dengan pidato Soekarno tentang Revolusi Nasional Indonesia sebagai investasi dalam sumber daya manusia menerima dukungan cukup besar dari negara. Indonesia belum dapat melaksanakan pembangunan ekonomi secara utuh karena sedang mempertahankan kemerdekaan hingga tahun 1949. Pada tahun berikutnya, Indonesia menitikberatkan pada pembangunan politik PM Belanda. Perbankan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris, dan Cina. Pada tahun 1949, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara melakukan gunting Syafruddin atau Shannering yang bertujuan menghapus inflasi. Rakyat diwajibkan menggunakan uang pecahan Rp5 ke atas dan dipotong menjadi 2 potong, dengan ketentuan sebelah kanan masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah tetapi nilainya tinggal setengah, sedangkan sebelah kiri harus diserahkan kepada pemerintah untuk diganti oleh obligasi negara, yaitu tanda hutang negara. Dalam rangka mengendalikan inflasi, pada tanggal 25 Agustus 1959, mata uang rupiah didevaluasikan sebesar 75%. Dari sisi moneter, semua nilai uang kertas Rp500 dan Rp1.000 diturunkan menjadi 1/10 dari nilai nominalnya dan deposito-deposito bank dalam jumlah besar juga dibekukan. Tindakan ini untuk mengurangi jumlah uang beredar dari Rp34 miliar menjadi Rp21 miliar. Krisis likuiditas menjadikan pemerintah terpaksa memperbolehkan utang dan dalam waktu 6 bulan persediaan uang telah kembali ke tingkat sebelumnya dan inflasi kembali stabil. Selain dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, sosoknya yang karismatik membuat Soekarno menarik perhatian banyak pihak, khususnya kaum perempuan. Soekarno diketahui menikah dengan 9 perempuan diantaranya Siti Utari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, Kartini Manopo, dan Heldi Jafar. Siti Utari istri pertama Soekarno. Merupakan anak dari Hos Cokro Aminoto, sosok pemimpin Sarekat Islam yang membantu dan menyediakan tempat tinggal untuk Soekarno saat ia bersekolah di HBS, Surabaya. Pernikahannya dengan Utari merupakan perjodohan yang dilakukan oleh adik Cokro untuk mengurangi kesedihan Cokro setelah istrinya meninggal. Soekarno menikahi Utari sebagai balas budi kepada Cokro. Pada tahun 1923, Utari dikembalikan oleh Soekarno ke rumah Cokro. Inggit Garnasih istri kedua Soekarno. Merupakan istri pemilik kos-kosan di Bandung yang ditempati Soekarno. Usia Soekarno dan Inggit terpaut 12 hingga 13 tahun.
Namun Inggit tetap setia kepada Soekarno dengan menemani masa-masa sulit Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan. Inggit rela berjalan kaki dan berjualan kecil-kecilan untuk mendukung Soekarno, serta mendampingi kemanapun Soekarno pergi termasuk saat Soekarno diasingkan ke ND dan Bengkulu. Soekarno menceraikan Inggit karena Inggit tidak mau dimadu. Pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Fatmawati istri ketiga Soekarno. Mereka bertemu saat Soekarno diasingkan ke Bengkulu. Fatmawati merupakan anak dari Hasanuddin, seorang tokoh Muhammadiyah Bengkulu. Berawal dari pertemuan Hasanuddin dengan Soekarno untuk mengajaknya bergabung dengan Muhammadiyah, Fatmawati menjadi dekat dengan keluarga Soekarno dan timbul ketertarikan satu sama lain. Setelah menceraikan Inggit, Soekarno menikahi Fatmawati dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Fatmawati menjadi ibu negara yang menjahit bendera merah putih pertama. Sampai akhir hayat, Soekarno-Fatmawati tidak pernah bercerai. Hartini, istri keempat Soekarno. Mereka bertemu pada tahun 1952 saat meresmikan Teater Ramayanan di Candi Prambanan. Soekarno dan Hartini menikah secara sederhana dan tertutup di Cipanas tahun 1953. Dari pernikahan ini, Soekarno dan Hartini dikaruniai 2 anak, yaitu Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Ratna Sari Dewi istri kelima Soekarno. Pertemuan keduanya terjadi saat kunjungan Soekarno ke Jepang tahun 1959. Saat itu Ratna Sari Dewi, Naoko Nemoto, menjadi pengisi acara penyambutan tamu negara. Hubungan yang terjalin antara Soekarno dan Naoko Nemoto disebut syarat akan kepentingan politik. Namun, akhirnya Soekarno menikahi Naoko Nemoto pada tahun 1962. Naoko Nemoto mengubah namanya menjadi Ratna Sari Dewi. Pernikahannya menghasilkan seorang anak bernama Karina Kartika. Haryati istri keenam Soekarno. Haryati bertemu dengan Soekarno karena pekerjaannya sebagai penari dan staf sekretaris negara bidang kesenian. Pernikahan mereka diselenggarakan tahun 1963 secara sederhana dan tertutup. Soekarno dan Haryati bercerai pada tahun 1966. Pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama Ayu Gembirowati. Yurike Sangir, istri ketujuh Soekarno. Mereka bertemu saat menghadiri upacara bendera tahun 1963. Saat itu Yurike Sanger merupakan pelajar yang menjadi anggota Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun perbedaan usia terpaut jauh, Soekarno Yurike tetap melangsungkan pernikahan pada 1964. Setelah 3 tahun menikah, Soekarno Yurike memilih bercerai. Kartini Manopo, istri ke-8 Soekarno yang berprofesi sebagai pramugari dan model. Soekarno bertemu dengan Kartini saat menghadiri pameran lukisan Basuki Abdullah, di mana Kartini menjadi model dalam lukisan tersebut. Pernikahan Soekarno dan Kartini dikaruniai seorang anak bernama Totok Suryawan Soekarno Putra. Heldi Jafar, istri ke-9 Soekarno yang dinikahi tahun 1966 saat situasi politik makin genting. Pernikahan hanya berlangsung 2 tahun karena komunikasi antara mereka berdua tidak berjalan lancar akibat Soekarno diasingkan dan ditetapkan menjadi tahanan politik. Detik-detik terakhir Soekarno. Ruangan intensif care RSPAD Gatot Subroto dipenuhi tentara sejak pagi. Serdadu berseragam dan bersenjata lengkap bersiaga penuh di beberapa titik strategis rumah sakit tersebut. Tak kalah banyaknya, petugas keamanan berpakaian preman juga hilir mudik di koridor rumah sakit hingga pelataran parkir. Sedari pagi, suasana mencekam sudah terasa. Kabar yang berhembus mengatakan, mantan Presiden Soekarno akan dibawa ke rumah sakit ini dari rumah tahanannya di Wisma Yaso yang hanya berjarak 5 km. Malam ini desas-desus itu terbukti.
Di dalam ruang perawatan yang sangat sederhana untuk ukuran seorang mantan presiden, Soekarno tergolek lemah di pembaringan. Sudah beberapa hari ini kesehatannya sangat mundur. Sepanjang hari, orang yang dulu pernah sangat berkuasa ini terus memejamkan mata. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Penyakit ginjal yang tidak dirawat secara semestinya kian menggerogoti kekuatan tubuhnya. Lelaki yang pernah amat jantan dan berwibawa, dan sebab itu banyak digila-gilai perempuan seantero jagat, sekarang tak ubahnya bagai sesosok mayat hidup. Tiada lagi wajah gantengnya. Kini wajah yang dihiasi gigi gingsulnya telah membengkak, tanda bahwa racun telah menyebar kemana-mana. Bukan hanya bengkak, tapi bolong-bolong bagaikan permukaan bulan. Mulutnya yang dahulu mampu menyihir jutaan massa dengan pidato-pidatonya yang sangat memukau, kini hanya terkatup rapat dan kering. Sebentar-sebentar bibirnya gemetar, menahan sakit. Kedua tangannya yang dahulu sanggup meninju langit dan mencakar udara, kini tergolek lemas di sisi tubuhnya yang kian kurus. 2 hari kemudian, Megawati, anak sulungnya dari Fatmawati, diizinkan tentara untuk mengunjungi ayahnya. Menyaksikan ayahnya yang tergolek lemah dan tidak mampu membuka matanya, kedua mata Mega menitikkan air mata. Bibirnya secara perlahan didekatkan ke telinga manusia yang paling dicintainya ini. Pak, Pak, ini Ega. Senyap ayahnya tak bergerak. Kedua matanya juga tidak membuka. Namun kedua bibir Soekarno yang telah pecah-pecah bergerak-gerak kecil, gemetar, seolah ingin mengatakan sesuatu pada putri sulungnya itu. Lalu Soekarno tampak mengetahui kehadiran Megawati. Tapi dia tidak mampu membuka matanya. Tangan kanannya bergetar seolah ingin menuliskan sesuatu untuk putri sulungnya, tapi tubuhnya terlampau lemah untuk sekedar menulis. Tangannya kembali terkulai. Soekarno terdiam lagi. Melihat kenyataan itu, perasaan Megawati amat terpukul. Air matanya yang sedari tadi ditahan kini menitik jatuh, kian deras. Perempuan muda itu menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Tak kuat menerima kenyataan, Megawati menjauh dan limbung. Mega segera dipapah keluar. Jarum jam terus bergerak. Di luar kamar, sepasukan tentara terus berjaga lengkap dengan senjata. Malam harinya ketahanan tubuh seorang Soekarno ambrol. Dia koma, antara hidup dan mati. Tim dokter segera memberikan bantuan seperlunya. Keesokan hari, mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta diizinkan mengunjungi kolega lamanya ini. Lalu Hatta yang ditemani sekretarisnya menghampiri pembaringan Soekarno dengan sangat hati-hati. Dengan segenap kekuatan yang berhasil dihimpunnya, Soekarno berhasil membuka matanya. Menahan rasa sakit yang tak terperi, Soekarno berkata lemah, "Hatta, kau di sini?" Lantas, yang disapa tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Namun Hatta tidak mau kawannya ini mengetahui jika dirinya bersedih. Dengan sekuat tenaga memendam kepedihan yang mencabik hati, Hatta berusaha menjawab Soekarno dengan wajar. Sedikit tersenyum menghibur. "Ya, bagaimana keadaanmu, No?" Hatta menyapanya dengan sebutan yang digunakannya di masa lalu. Tangannya memegang lembut tangan Soekarno, panasnya menjalari jemarinya. Dia ingin memberikan kekuatan pada orang yang sangat dihormatinya ini. Tiba-tiba bibir Soekarno bergetar, masih dengan lemah. Dia balik bertanya dengan bahasa Belanda. Sesuatu yang biasa mereka berdua lakukan ketika mereka masih bersatu dalam Dwi Tunggal. "Hoe gaat het met jou?" Yang artinya bagaimana keadaanmu. Lantas Hatta memaksakan diri tersenyum. Tangannya masih memegang lengan Soekarno. Lalu Soekarno kemudian terisak bagai anak kecil. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya, bagai bayi yang kehilangan mainan. Lantas Hatta tidak lagi mampu mengendalikan perasaannya. Pertahanannya bobol, air matanya juga tumpah. Hatta ikut menangis. Kedua teman lama yang sempat berpisah itu saling berpegangan tangan seolah takut berpisah. Hatta tahu, waktu yang tersedia bagi orang yang sangat dikaguminya ini tidak akan lama lagi. Dan Hatta juga tahu betapa kejamnya siksaan tanpa pukulan yang dialami sahabatnya ini.
Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang tidak punya nurani. No, hanya itulah yang bisa terucap dari bibirnya. Hatta tidak mampu mengucapkan lebih. Bibirnya bergetar menahan kesedihan sekaligus kekecewaannya. Bahunya terguncang-guncang, jauh di lubuk hatinya, Hatta sangat marah pada penguasa baru yang sampai hati menyiksa bapak bangsa ini. Walau prinsip politik antara dirinya dengan Soekarno tidak bersesuaian, namun hal itu sama sekali tidak merusak persahabatannya yang demikian erat dan tulus. Kemudian Hatta masih memegang lengan Soekarno, ketika kawannya ini kembali memejamkan matanya. Jarum jam terus bergerak. Merambati angka demi angka, sisa waktu bagi Soekarno kian tipis. Sehari setelah pertemuan dengan Hatta, kondisi Soekarno yang sudah buruk terus merosot. Putra sang fajar itu tidak mampu lagi membuka kedua matanya. Suhu badannya terus meninggi. Soekarno kini menggigil. Peluh membasahi bantal dan pijamannya. Malamnya Dewi Soekarno dan putrinya yang masih berusia 3 tahun, Karina, hadir di rumah sakit. Soekarno belum pernah sekalipun melihat anaknya. Minggu pagi 21 Juni 1970, Dr. Marjono, salah seorang anggota tim dokter kepresidenan, seperti biasa melakukan pemeriksaan rutin. Bersama 2 orang paramedis, Dr. Marjono memeriksa kondisi pasien istimewanya ini. Sebagai seorang dokter yang telah berpengalaman, Marjono tahu waktunya tidak akan lama lagi. Dengan sangat hati-hati dan penuh hormat, dia memeriksa denyut nadi Soekarno. Dengan sisa kekuatan yang masih ada, Soekarno menggerakkan tangan kanannya, memegang lengan dokternya. Marjono merasakan panas yang demikian tinggi dari tangan yang amat lemah ini. Tiba-tiba tangan yang panas itu terkulai. Detik itu juga Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya. Kedua matanya tidak pernah mampu lagi untuk membuka. Tubuhnya tergolek tak bergerak lagi, kini untuk selamanya. Jadi, Sobat Cherry, itulah sekilas tentang perjalanan hidup dan pemikiran Bung Karno hingga akhir menutup mata. Dari masa kecilnya yang penuh tantangan hingga menjadi bapak proklamator dan presiden pertama Indonesia, Soekarno telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi bangsa kita. Gagasan-gagasannya tentang nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian ekonomi masih relevan hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cek dan recheck.